Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur adalah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat wassalam marilah kita senantiasa curahkan kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu, ada yang Sabtu, ada yang hari Ahad, kita telah melaksanakan Idul Adha dan sampai sekarang kita masih di dalam hari tasyrik. Beberapa dari kita mungkin masih melakukan penyembelihan hewan kurban. Semoga lancar, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji mengenai at-tauqid al-ma'nawi, seperti misalkan contohnya ja'aliyun nafsuhu. Alhamdulillah itu setelah selesai kita laksanakan, kita telah selesai pelajari. Selanjutnya menginjak kepada pembahasan hari ini, yaitu kita masuk ke dalam pembahasan al-badlu wa hukmuhu. Tidak panjang lebar, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca Ummul Quran al-hadiniyah wa likulniyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita nafallahu bikum wa bi'ulumikum kepada Bapak Kiai Suparman. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para santri sekalian, ustadz dan ustadzah yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang tawabi, ya, yaitu isim-isim yang mengikuti isim yang lain. Pada pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang al-badalu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi al-badalu. Adapun ini itu bab tentang badal. Wa hukmuhu, dan hukum-hukumnya badal. Qala al-ajurum idza ubdila, apabila diganti ismun apa satu isim min ismin dari isim yang lain, au fi'lun atau fi'il min fi'lin dari fi'il yang lain,
Tabi'a maka mengikuti apa isim dan fi'il fi jami'i i'rabihi di dalam seluruh i'rabnya isim maupun fi'il yang diikuti. Wa aqulu dan berkata sapa aku, maksudnya adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al-badalu adapun badal maknahu itu adapun maknanya badal fil lughati di dalam di dalam bahasa, secara bahasa, al-iwadu itu pengganti. Takulu bisa mengatakan sapa Anda istabdaltu kada bikada. Istabdaltu akan mengganti sapa aku kada pada ini bikada dengan itu. Wa abdaltu kada min kada. Adapun kalimat wa abdaltu kada bikada maksudnya ista'atuhu mengganti sapa aku hu padanya kada minhu darinya kada. Jadi intinya bahwa badal itu maksudnya adalah pengganti isim yang diikutinya. Jadi isim yang mengikuti isim lain ya dengan maksud mengganti isim yang diikuti tanpa menggunakan perantara. Wahwa adapun dia badal fil istilahi secara istilah. Wahwa adapun dia badal fi istilahin nahwiyina di dalam istilah para pakar nahwu itu at-tabi'u isim yang mengikuti isim lain atau pengikut isim yang mengikuti isim lain. Al-maksudu yang dimaksudkan bil hukmi secara hukum bila wasitotin tanpa menggunakan perantara. Isim yang mengikuti isim lain Isim dan fi'il atau isim aja Pak ya, Afwan? Oh ya. Ini ada contoh yang fi'il enggak? Tapi di dalam keterangan tadi ada ya. Di dalam Ya, ada. Au fi'alun min fi'lin kalimat lain gitu ya. Kalimat yang mengikuti kalimat lain tapi kebanyakan isim. Oh, gitu. Yang dimaksudkan secara hukum ya, untuk mengganti kalimat yang diikutinya bila wasitotin tanpa menggunakan perantara. Kalimat yang mengikuti kalimat lain dengan maksud menggantikan secara hukum tanpa menggunakan perantara. Wa hukmuhu adapun hukumnya badal. Anahu basuguhnya dia badal ya tabi'u itu mengikuti apa badal al-mubdala minhu pada kalimat yang diganti. Mubdal artinya diganti. Fi i'rabihi di dalam i'rabnya. Ala makna
dengan makna anahu sesungguhnya ingkana apabila ada apa al-mubdalu minhu kalimat yang diganti marfu'an itu dibaca rafa, karena maka ada al-badalu apa badal pengganti marfu'an itu dibaca rafa. Yang disebut mengganti secara i'rab itu maksudnya adalah apabila kalimat yang diikutinya ber-i'rab rafa, maka badal juga harus dibaca rafa. Nahwu contoh hadoro telah hadir Ibrahimu sapa Ibrahim abuka rupane ayahmu. Nah, di situ yang berperan sebagai badal adalah abuka. Abuka merupakan badal dari Ibrahimu. Abuka badal, abuka badal dari Ibrahimu yang dibaca rofa. Tanda rofanya wawu, tanda rofanya adalah huruf wawu, karena termasuk al-asma al-khamsah. Termasuk asma khamsah. Saya ulangi, abuka badal dari Ibrahimu yang dibaca rofa, tanda rofanya wawu, tanda rofanya wawu karena termasuk asma khamsah. Itu yang dimaksud dengan badal itu mengikuti mubdal minhunya secara i'rab. Kalau mubdal minhunya dibaca rofa, maka badalnya juga harus rofa. Kita lanjutkan. Wa ingkana dan apabila ada al-mubdalu minhu apa mubdal minhu yang diganti, kalimat yang diganti, mansuban itu dibaca nasab, karena maka ada al-badalu apa badal, mansuban itu dibaca nasab. Nah, selanjutnya, kalau kalimat yang diikuti atau kalimat yang diganti itu dibaca nasab, maka badal juga dibaca nasab. Nahwu contoh, qabaltu Ibrahima akhaka. Qabaltu menghampiri sapa aku. Qabaltu menghampiri sapa aku. Ibrahima pada Ibrahim. Akhaka rupane saudara laki-laki kamu.
Rupane itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya ya yaitu gitu aja. Yaitu saudara laki-laki kamu. Nah, kita lihat di situ Ibrahima, mubdal minhunya Ibrahima, badalnya adalah akhoka. Ibrahima dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Karena isim ghairu munsharif, maka badalnya dibaca akhoka. Akhoka badal dari Ibrahima. Dibaca nasab, tanda nasabnya alif. Tanda nasabnya alif karena af'al, karena termasuk asma khamsah. Selanjutnya wa ingkana, dan apabila ada al mubdalu minhu, apa mubdal minhu, kalimat yang diganti, mahfudhon itu dibaca jer, karena maka ada al badalu apa badal, mahfudhon itu juga dibaca jer. Jadi selanjutnya apabila isim yang diikuti dibaca jer, maka badalnya juga harus dibaca jer. Nahwu contoh a'jabani. A'jaba mengagumkan, ni padaku, apa akhlaku Muhammadin, akhlaknya Muhammad, kholika rupane pamanmu, yaitu paman Muhammadin, yaitu pamanmu. Nah, kita lihat di situ mubdal minhunya Muhammadin dibaca jer karena dia jadi mudhaf ilaih dari akhlaku, baca jer, tanda jernya kasrah karena isim mufrad, maka badalnya menjadi kholika. Kholika. Kholika badal dibaca jer. Kholika badal dari Muhammadin dibaca jer. Tanda jernya kasrah karena isim mufrad. Selanjutnya yang keempat, keterangan yang kedua, ingkana, dan apabila ada al-mubdalu minhu, apa kalimat yang diganti, majzuman itu dibaca jazm, karena maka ada al-badalu apa badal, majzuman itu juga dibaca jazm. Nahwu contoh, man yaskur rabbahu yasjud lahu yafus. Man, adapun barang siapa, yaskur itu yang bersyukur, sapa man, robbahu pada robnya,
Yasjud rupane bersujud sapa man lahu baginya Rob yafus maka beruntung sapa man. Nah, di situ mubdal minhunya adalah yaskur. Kemudian badalnya adalah yasjud. Yasjud badal dari yaskur dibaca jazm, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Saya ulangi, yasjud badal dari yaskur dibaca jazm, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Oke, sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Menika Pak Kiai ingkang man yaskur robbahu yasjud lahu yafus. Ya. Yaskur menika sebagai mubdalipun nggih. Mubdal minhu ya, betul. Mubdal minhu yasjud sebagai badal. Badal. Ngaten. Nggih. Ampun Kiai Suparman matur nuwun. Nggih. Tanya Ustaz. Ya. Pak Madi tadi. Mayaskur bahu yasjudu lahu yafus. Yafusnya itu juga badal bukan? Yafus di situ bukan apa namanya? Bukan termasuk badalnya. Yafus itu adalah jawab syarat. Jawabnya adalah yaskur itu syarat. Yafus adalah jawab syarat. Astahmu. Implikasi. Gitu. Yang jadi badalnya adalah yasjud lahu. Yasjud lahu satu saja ya. Kalau yafus berarti jawab syarat. Jawab syarat. Enggak paham. Jadi dalam kan ini sama-sama apa? Sama sukun ya? Sama-sama jazm ya. Ya. Yaskur itu mubdal minhu. Apa yaskur robahunya yang mubdal minhu? Yaskur saja bukan? Ya. Kalau di situ yaskur. Ya. Terus yasjud itu berarti badal dari yaskur. Kalau yasjud itu badal dari yaskur. Kalau yafus itu jawab syaratnya. Jawab syarat dari mana? Dari jawab syarat dari man. Satu lagi Ustaz. Ya. Yang ajabatani alaku Muhammadin, yang jadi badalnya itu Muhammad. Mubdal minhunya itu Muhammad. Itu mubdal minhunya Muhammadin. Badalnya adalah kholika. Badalnya adalah kholika. Satu kata saja ya, berarti Muhammad aja ya. Ya. Oh ya. Enggak satu. Iya benar-benar. Berarti ini yang dilihat itu i'rabnya berarti masuknya ke Muhammad nggih? Ya. Ya.
Kholika paman. Jadi paman kan Muhammadnya. Ya. Ya. Sekarang Ustaz. Monggo yang lain ada pertanyaan? Dari tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Anwa'ul badali. Adapun bab yang berikut ini adalah berbicara tentang macam-macam badal. Qala al-Ajurum mengatakan sapa Imam al-Ajurum bahwa adapun dia badal ala arbaati aksamin itu ada 4 bagian. Bahwa adapun dia badal ala arbaati aksamin itu ada 4 bagian. Badalus syai'i minasai'i yaitu badal syai' min syai'. Jadi utuh. Kayak tadi ya, kayak Muhammadin kholika, Ibrahimu abuka, Ibrahima akhoka. Itu badal syai' min syai'. Yaskur, yasjud. Jadi apa namanya? Langsung diganti dengan yang sepadan. Yang pertama yaitu badal syai' min syai'. Wa badalul ba'dhi minal kulli. Yang kedua adalah badal ba'at mingkul. Badal ba'at mingkul itu gambarannya adalah mengganti tapi sebagiannya. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Anekdos pars prototo. Nah, itu ya. Pas prototo. Badal ba'at mingkul itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah anekdos pars prototo. Sebagian tapi untuk menunjukkan untuk mengganti semuanya. Tapi sebenarnya sebagian. Sebenarnya sebagian. Kemudian yang ketiga wa badalul istimali, yaitu badal istimal, kandungannya atau manfaatnya atau kandungannya, bukan zatnya, bukan zatnya. Kemudian yang keempat adalah wa badalul gholati, yaitu badal gholat. Badal gholat. Salah lisan ya. Badal gholat. Atau kalau bahasa Indonesia ya latah. Orang-orang yang latah. Nahwu qaulika, sebagaimana ucapan Anda, qama, telah berdiri Zaidun, sapa Zaid akhuka, rupane saudara laki-laki kamu. Ini contoh badal syai' min syai'.
badal yang langsung sepadan. Akhuka badal dari Zaidun, badal Said min Said dari Zaidun dibaca rofa, tanda rofanya wawu karena asma khamsah, karena termasuk al asma al khamsah. Kemudian wa akaltu ar-raghifa sulusahu. Wa akaltu dan memakan sapa aku ar-raghifa pada roti sulusahu. Rupane sepertiganya. Ini tadi pars pro toto. Badal ba'at mingkul. Sulusahu ba'at sebagian. Tidak utuh. Sulusahu adalah badal ba'at mingkul dari rogifa. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kemudian contoh yang badal istimal, kandungan atau manfaatnya ya. Wa nafa'ani, wa nafa'a dan bermanfaat nih padaku Zaidun sapa Zaid, ilmuhu rupane ilmunya Zaid. Jadi yang bermanfaat bukan Zaid, tapi ilmunya, kandungannya, istimal. Ini contoh badal istimal. Ilmuhu adalah badal istimal dari Zaidun. Badal istimal dari Zaidun dibaca rofa. Tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Contoh berikutnya badal golat. Wa ra'aitu dan melihat sapa aku Zaidan pada Zaid al-farsa. Rupane kuda. Ini kalau bahasa Indonesia, aku melihat Zaid kuda gitu loh. Jadi ketika lisan lebih cepat dari pikiran, itu kadang kita kan salah menyebut. Jadi ada kuda ngomongnya Zaid. Itu badal golat ya. Kalau bahasa Indonesia latah. Yang al-farsa adalah badal golat. Ya, salah sebut. Badal golat dari Zaidan. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Niku farosa apa farsa? Farosa ya, ada harokatnya ya. Farosa ya. Al-farosa kuda, kalau al-farsa orang Persia. Ya. Rawa itu dan melihat sapa aku Zaidan pada Zaid al-farosa kuda, rupane kuda. Arata apabila menghendaki sapa Anda antakula untuk berkata sapa Anda al-farosa pada kuda wa golita kemudian salah ucap sapa Anda fa abdalta maka mengganti sapa Anda Zaidan pada Zaid minhu darinya kuda.
Nah, Ra'aitu Zaidan al-Farsa itu Anda bermaksud mengucapkan kuda. Ya, saya melihat kuda, tetapi lesannya salah. Lesannya salah ucap. Ya. Kemudian yang keluar adalah Zaid. Ya, begitu maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang macam-macam badal. Belum ada? Niku Pak Yai Suparman. Aratu antakul al farosa wa golibta fa'abdalta Zaidan minhu. Okay. Ini termasuk badal apa nih Pak Yai? Ya, ini tadi badal golat. Kalau termasuk yang golat. Itu kan keterangan atau penjelasan dari Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Oh, ngaten. Ya. Jadi Ra'aitu Zaidan al-Farosa itu maksudnya yang dimaksud oleh pembicara adalah al-Farosa. Dia melihat kuda. Tetapi lesannya kepleset. Lesannya salah ucap, yang keluar adalah kalimat Zaidan. Ra'aitu Zaidan, maksudnya Ra'aitu al-Farosa. Karena salah ucap, jadi Ra'aitu Zaidan. Ya, kalau bahasa Indonesia adalah latah itu. Orang-orang latah itu kan kadang salah sebut. Nggih, matur nuwun Mbak Yai. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ustadz Dul karena waktunya sudah mendekati 6:30. Kita lanjutkan kembali Selasa yang akan datang. Saya kembalikan kepada Ustadz Dul. Baik, syukran Pak Kiai Suparman atas pembelajarannya. Alhamdulillah di pembahasan yang singkat ini semoga kita mendapatkan manfaat dari Pak Kiai Suparman beserta ilmunya. Nah, ini saya badal apa nih Pak Kiai kalau seperti itu? Enggak ada badal ya Pak Kiai ya? Karena kan manfaat dari adanya Pak Kiai Suparman dan atas ilmunya. Berarti ditambahin wow ya Pak Kiai ya. Kalau tadi kan Zaidun ilmuhu kan. Badal istimal. Badal istimal. Nah, betul. Badal istimal kandungannya kan Pak Kiai. Kandungannya bukan orangnya. Kalau orangnya untuk apa orangnya? Supaya berkah Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Suparman atas ilmunya, atas pembelajarannya. Tadi kita sudah membahas beberapa macam secara singkat anwaul badal, ada badalul ba'di minal kulli, wa badalul istimal, wa badalul ghalat. Kemudian nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita akan melanjutkan kepada pembahasan sebagaimana dipaparkan oleh al-mu'allif al-badalu ala adbati anwa'i. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas hal tersebut. Mari kita simak bersama-sama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kiai Suparman dan mari kita aminkan doa tersebut. Mohon kepada Pak Yai untuk dapat memimpin doa. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Amin. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina. Amin. Bi'sati nabiyika al-karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafina salih fi talabil ilmi. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika li dzunubina wa kadbil hasanatina wa mahul sayiatina. Ya arhamar rahimin bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ya Azizu Zaghafar bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Rabbana la tadza' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'ana Pak Yai ulumukum, semoga bermanfaat atas ilmu yang telah Pak Yai sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara ataupun moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.